Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadikin dari SD Negeri 2 Samengkulon, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Saya akan melakukan aksi nyata dengan judul Strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. Adapun perubahan yang kita inginkan pada tahun ajaran 2023-2024 yaitu PPDB SD tidak melakukan calistung. PAUD dan SD, masa perkenalan anak serta orang tua dengan lingkungan belajarnya agar dapat merasa nyaman dalam pembelajaran. Masa perkenalan sekolah dengan anak melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian siswa melalui asesmen awal dan digunakan sebagai basis perancangan kegiatan pembelajaran dan selanjutnya. Memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi. Laksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap terhadap belajar yang positif, atau teknik yang digunakan tidak berupa tes lisan dan tes tertulis. Guru PAUD dan guru SD mampu menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua atau wali murid. Konsep kesiapan sekolah dan transisi PAUD. Siap sekolah artinya kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Transisi artinya anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang baru. Transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan fondasi? Kemampuan fondasi yang pertama mengenai nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan teman, sebaya, dan individu lainnya. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dan yang terakhir adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penting mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD SD? Miskonsepsi di lapangan. Masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi atau kematangan sosial emosional serta kemampuan fondasi lainnya merupakan suatu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Dalam kenyataannya, masih banyak yang langsung
masuk kelas 1 SD sehingga tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi. Hasil dari diskusi yang kami alami yang pertama, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Ya, melalui PPDB dapat mengenal kebutuhan peserta didik serta mengetahui bakat dan minat peserta didik. 2. Apakah dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Tidak semua peserta didik yang akan masuk SD sudah bisa calistung dengan baik. Apabila tes calistung dilakukan bagi peserta didik yang belum mampu, akan minder dan takut masuk SD. Penguasaan calistung juga bukan kemampuan wajib untuk masuk SD. Apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? Sebagai alternatif, kita sudah melakukan tes wawancara bakat dan minat calon peserta didik sehingga kita dapat memberikan bimbingan maksimal ketika anak sudah masuk SD. Demikian aksi nyata yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.